Elektabilitas Dr. Zulkifli Mansyah dan Dr. Haja Siti Rohmi Jalilah atau Zul Rohmi hingga saat ini masih dominan. Dan masih berada di nomor urut 1 dalam bursa kandidat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat. Sejumlah elit-elit partai non-pengusung mulai mencari-cari kandidat potensial untuk menjegal langkah Zul Rohmi 2 periode. Meski ada sejumlah nama-nama figur yang muncul ke publik dan memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi, namun itu semua masih dirasa belum cukup. Lantas bagaimanakah cara menumbangkan pasangan Zul Rohmi di pilkada mendatang? Apakah langkah Zul Rohmi 2 periode bisa dijegal? Ataukah menjegal langkah Zul Rohmi merupakan misi mustahil? Simak ulasannya di Bumigora Research Channel. Analisis ini ditujukan untuk memaparkan hasil riset, dan tidak ditujukan untuk mendukung atau memojokkan pihak tertentu. Berikut Bumigora Research Channel merangkum 5 cara mengalahkan pasangan Zul Rohmi di pilkada mendatang. Yang pertama, menganalisis pengaruh TGB saat ini secara detail. Pada pilkada mendatang, salah satu tokoh yang mesti mendapat perhatian penuh adalah Tuan Guru Bajang atau TGB. Tidak bisa dipungkiri, bahwa mantan gubernur NTB 2 periode ini memiliki pengaruh signifikan. Sehingga mendapat dukungan beliau adalah salah satu modal besar untuk maju pilgub. Dan sudah menjadi rahasia umum, kalau TGB pasti akan mendukung pasangan Zul Rohmi. Dan ini akan menjadi perhatian khusus bagi para penantang Zul Rohmi untuk pilkada mendatang. Karena bukan hanya pergerakan Zul Rohmi yang akan mereka waspadai, tapi juga pergerakan TGB. Maka menghitung pergerakan, manuver, dan pengaruh TGB secara detail adalah salah satu agenda penting menuju kemenangan. Yang kedua, membentuk koalisi 3 partai raksasa. Dalam setiap pilkada di wilayah manapun, ada banyak aspek yang mesti disoroti. Tidak cukup hanya dengan kekuatan figur dan pendukungnya, tapi juga kendaraan politik yang memadai. Di Nusa Tenggara Barat sendiri, partai politik yang meraih suara paling dominan masih diraih oleh Gerindra dan Golkar. Sementara partai penguasa nasional yaitu PDI Perjuangan ada di partai papan tengah, namun memiliki kekuatan yang signifikan. Ketiga partai raksasa ini, Gerindra, Golkar dan PDI Perjuangan jika bersatu membentuk koalisi, maka akan membentuk poros mematikan di pilkada NTB 2024 mendatang. Karena raihan suara ketiga partai ini merata di semua wilayah NTB, dan memiliki anggota legislatif di setiap dapil. Jika pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pesaing Zul Rohmi mendapat dukungan dari 3 parpol tadi, maka akan cukup memberikan perlawanan sengit, lebih-lebih jika ditambah dengan dukungan partai lain, seperti Demokrat, PKB dan lain sebagainya. Yang ketiga, pastikan kandidat yang bertarung hanya ada 2 pasangan saja. Pilkada NTB dimulai pertama kali tahun 2008. Pada tahun tersebut, masyarakat NTB memilih pemimpinnya sendiri secara demokrasi. Terhitung, NTB sudah 3 kali melaksanakan pilkada, yaitu pada tahun 2008, 2013 dan 2018. Pada 3 pilkada tersebut, partisipasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terdiri dari 4 pasangan. Jika di pilkada selanjutnya, hanya ada 2 pasangan calon saja, maka akan membentuk 2 poros dukungan. Yang pro Zul Rohmi dan yang kontra Zul Rohmi. Dan ini akan menjadi keuntungan pasangan penantang. Mengingat survei elektabilitas Zul Rohmi masih di bawah 50%. Yang keempat, menentukan kriteria calon gubernur Nusa Tenggara Barat.
Setelah menghitung kekuatan TGB secara detail, kemudian didukung minimal 3 partai raksasa dan hanya ada 2 pasangan calon yang bertarung, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan kriteria calon gubernur NTB. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Dr. Zulkifli Mansyah berasal dari Pulau Sumbawa, maka menentukan calon gubernur yang berasal dari Pulau Lombok adalah suatu langkah logis. Karena, teori yang beredar, 70% wilayah NTB ada di Sumbawa, dan 70% penduduk NTB ada di Pulau Lombok. Dan cara menentukan kemenangan adalah berbasis suara bukan berbasis luas wilayah. Jadi memilih calon gubernur yang merepresentasikan Lombok akan membuat peluang kemenangan semakin besar. Karena segmen isu identitas akan menjadi pendongkrak suara untuk kandidat penantang petahana. Yang kelima, memastikan pasangan Zul Rohmi pecah kongsi. Yang terakhir ini mungkin tidak terlalu masuk akal, dan sulit terjadi, namun jika poin kelima ini terwujud, maka akan menguntungkan pihak ketiga. Dr. Zulkifli Mansyah akan kesulitan mencari calon wakil gubernur sekuat Dr. Siti Rohmi Jalilah. Dan Dr. Siti Rohmi Jalilah juga kesulitan mencari pasangan sekuat Dr. Zul yang merepresentasikan Pulau Sumbawa. Sehingga jika pasangan Zul Rohmi ini bubar, maka akan semakin menguntungkan pihak ketiga, yaitu calon gubernur dan wakil gubernur selain Zul Rohmi. Itulah 5 strategi dan cara mengalahkan Zul Rohmi menurut Bumigora Research Channel. Jika ada tema-tema lainnya untuk dikaji secara mendalam, tulis di kolom komentar, untuk kami beri ulasan di video selanjutnya.